Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya mahasiswa Teknik Informatika dari Ibnu Sina, yang dimana nama saya Muhammad Fadli. Di sini nih saya akan menjelaskan perihal soal nomor 3, yang dimana UTS kami dengan mata kuliah Etika Profesi. Nah, dengan NPM 2110552010119. Baik, di sini dengan soal nomor 3 yang dimana adalah analisis resiko pelanggaran transaksi elektronik atau identifikasi ancaman dan strategi pencegahan. Nah, itu gimana? Eh, Langsung saja, yang dimana analisis resiko pelanggaran transaksi elektronik sangat penting dalam era digital saat ini. Dengan meningkatkan penggunaan teknologi, ancaman terhadap keamanan data dan transaksi juga semakin meningkat. Identifikasi ancaman dan strategi pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi resiko ini. Nah, ini jadi wajib harus bisa mengidentifikasi ancaman itu seperti apa. Jadi bisa mencegahnya juga. Lalu definisi resiko, ini mana resiko dalam konteks transaksi elektronik mencakup kemungkinan kerugian yang dapat terjadi akibat pelanggaran keamanan. Identifikasi resiko membantu organisasi memahami potensi ancaman dan dampaknya terhadap operasi bisnis. Lalu dari jenis ancaman terhadap transaksi elektronik dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk serangan cyber, penipuan, dan kebocoran data. Memahami jenis-jenis ancaman ini adalah langkah pertama dalam mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Dari kita lihat apa aja yang dikategorikan, itu ada serangan cyber, itu sangat gampang, yang dimana PC, laptop, atau HP kita itu terkena virus, ataupun penipuan ini dari jaringan-jaringan yang orang-orang oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu juga kebocoran data ini juga salah satu human error juga sih, bisa jadi gitu. Dampak pelanggaran transaksi elektronik dapat mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu penting untuk melakukan analisis dampak untuk mengukur konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Lalu proses identifikasi ancaman, yang dimana proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis pola serangan, dan evaluasi kerentanan sistem. Dengan cara ini organisasi dapat mengidentifikasi ancaman yang paling relevan dan memprioritaskan upaya pencegahan. Nah, ini sangat penting, pengumpulan data, lalu dianalisis serta diketatkan lagi atau dikembangkan lagi sistem pertahanannya. Lalu strategi pencegahan yang efektif termasuk penggunaan teknologi enkripsi, autentikasi multifaktor, dan pelatihan karyawan. Implementasi strategi ini dapat membantu melindungi data dan transaksi dari ancaman yang ada. Lalu juga peran teknologi ini sangat penting, teman-teman, karena teknologi lah yang menyebabkan data bisa hilang, bisa bisa bocor maksudnya. Terus juga bisa disadap juga. Teknologi memainkan peran penting dalam melindungi transaksi elektronik, karena elektronik ini mencakup sistem keamanan yang canggih, dapat mendeteksi dan mencegah serangan secara real time, sehingga mengurangi kemungkinan pelanggaran. Lalu mematuhi regulasi keamanan data seperti GDPR dan PIC DSS sangat penting untuk melindungi transaksi elektronik. Kepatuhan ini tidak hanya mengurangi risiko tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu sini karyawan adalah garis pertahanan pertama pelanggaran ancaman. Pelatihan keamanan yang rutin dan kesadaran tentang praktik terbaik dapat mengurangi risiko pelanggaran yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Kenapa karyawan? Karena kita lah yang dapat mengidentifikasi suatu ancaman ataupun virus segala macam sebelum sistem yang akan kita pakai menjadikan keamanan bagi suatu kerjaan nantinya. Lanjut ke monitoring dan audit, ini sangat penting karena setiap bulan pun ada harusnya selalu melakukan monitoring
dan audit secara teratur terhadap sistem keamanan sangat penting. Ini membantu dan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan yang diterapkan efektif. Lalu studi kasus, yang dimana menganalisis studi kasus pelanggaran transaksi elektronik sebelumnya dapat memberikan wawasan berharga. Dari sini organisasi dapat belajar dari kesalahan dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk masa depan. Lalu kesimpulan dari analisis risiko pelanggaran transaksi elektronik adalah proses yang kompleks namun penting dengan identifikasi ancaman dan penerapan strategi pencegahan yang tepat. Organisasi dapat melindungi diri dari risiko yang ada dan menjaga integrasi transaksi. Nah, contoh-contohnya sangat banyak lah di luar sana, dari peretasan data, dari uh, kejahatan cybercrime, lalu juga uh, penipuan dari segala aspek. Dari hanya link doang itu kalian bisa ditipu, dana kalian kuras habis, ATM ataupun aplikasi elektronik lainnya. Itu sangat penting, harus paham dengan perkembangan zaman juga. Penipuan zaman sekarang itu selalu update, jadi harus paham juga. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.